Yang menjadi pertanyaannya adalah dia dipanggil sebagai saksi, diperiksa sebagai saksi. Malamnya, kapan diadakan gelar perkara dan diadakan pemutusan secara kolektif kolegial untuk menetapkan dia sebagai tersangka? Kapan dipanggilnya? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila diminta ya tentang pembahasan Habib Bahar bin Smith yang kebetulan dilakukan penahanan kemarin setelah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Kita ambil dari indoson.id ya, dia dipersangkakan dengan pasal 14 ayat 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan juga pasal 28 ayat 2 Junto 45A ya, Undang-Undang IT. Gimana pendapat hukumnya Bang? Kita lihat dulu komentar dari netizen Indonesia. Dari pertama, Heri_Aditya, hobi, tanda tanya. Hobi apa ya? Hobi mencaci maki atau marah mungkin maksudnya. Kemudian ada dari Awang Lingga _Pratama, nih orang emang betah kayaknya di penjara. Kemudian dari Mas Adis 17, pengikutnya kena prank dong. Prank ya maksudnya, kena prank dong. Kemudian ada lagi dari Hidayat _99, cepet banget nangkepnya. Ya. Pertama, ini hukum ya, saya tidak ingin membela siapapun ya, berbicara hukum, hanya saya ingin menyampaikan ya dari Rumah Pancasila, kita sekarang ini kadang sudah terjerumus di dalam sebuah kegiatan di mana undang-undang yang dihadirkan dalam rangka untuk membuat kita menjadi baik, menjadi tentram, menjadi rahmat satu dengan yang lain, justru dipakai untuk saling melukai satu dengan yang lain. Jadi kalau saya benci dengan si A, saya benci dengan golongan ini dan lain sebagainya, ketika ada sedikit kesalahan dan ada celah undang-undangnya, kita saling melaporkan satu dengan yang lain. Jadi undang-undang yang sebenarnya inginnya maksudnya baik justru dijadikan senjata yang mematikan bagi sesama kita di Indonesia. Tolong 2022 janganlah terjadi hal-hal seperti ini ya. Karena kalau ada orang saling mencaci, saling memaki, tugas kita bersama-sama untuk membuat dia menjadi baik ya. Mengasihi dia, mencintai dia, memberikan perlindungan yang pas itu loh. Dan kalau memang sudah tidak dapat lagi untuk dilakukan sebuah perbaikan, mau tidak mau dilakukan pembinaan dalam kasih sayang negara. Dengan apa? Dengan dimasukkan di dalam penjara. Nah, pertanyaannya dulu kok cepat banget nangkapnya ini. Ini menjadi menarik ya. Karena yang pertama begini, Pak Kapolri itu sudah mengeluarkan ya surat edaran nomor 2 bulan Februari 2021. Jadi terhadap setiap pelaporan dalam hal undang-undang IT. Nah, Pak Kapolri menyampaikan bahwa jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang yang dilaporkan. Ini atas permintaan Presiden loh. Karena desakan dari masyarakat, undang-undang IT sering dipakai untuk saling menyakiti golongan satu dengan golongan yang lain di dalam masyarakat. Maka Pak Kapolri mengeluarkan aturannya. Di mana di sana Pak Kapolri dengan tegas menyatakan bahwa setiap penanganan perkara diutamakan ultimum remedium atau pidana itu adalah sebagai jalan terakhir. Diupayakan dulu terjadi restoratif justice atau perdamaian. Nah, tapi memang di sana dikatakan khusus untuk yang dituduhkan itu adalah SARA, maka tidak ada perdamaian. Nah, pasal yang dituduhkan kepada Habib Bahar bin Smith ini adalah pasal SARA. Sehingga tidak mungkin untuk ada restoratif justice. Tetapi jangan lupa, di dalam salah satu butir surat edaran tersebut dikatakan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan menindaklanjuti perkara tersebut diperintahkan kepada semua penyidik untuk melakukan gelar perkara secara aktif
dan terus-menerus dengan Bareskrim Mabespori, Dit Tipiternya. Dan keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara kolektif dan kolegial. Itu perintah di dalam surat edaran Kapolri tersebut. Sehingga menjadi pertanyaan bagi saya sebagai salah seorang praktisi hukum adalah bagaimana bisa perkara yang bukan tertangkap tangan ya, berbeda ya kalau tangkap tangan OTT KPK atau tangkap tangan maling dan lain sebagainya, maka perkara itu dari pertamanya saksi dapat kemudian ditindaklanjuti menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan. Oke. Tapi ini adalah perkara yang berdasarkan pengaduan dan sudah ada surat edaran yang menyatakan jangan sampai terjadi kriminalisasi. Oleh karena itu, setiap penyidik wajib untuk mengadakan gelar perkara. Bahkan di dalam surat edaran itu disebutkan, melalui Zoom meeting pun diperbolehkan. Dan keputusannya kolektif kolegial. Yang menjadi pertanyaannya adalah dia dipanggil sebagai saksi. Diperiksa sebagai saksi. Malamnya, kapan diadakan gelar perkara dan diadakan pemutusan secara kolektif kolegial untuk menetapkan dia sebagai tersangka, kapan dipanggilnya? Ada ruang yang lobang. Karena apa? Aturan yang dibuat di dalam internal kepolisian sendiri maupun aturan yang dibuat di dalam KUHP terjadi sebuah pelanggaran. Karena apa? Ketika seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, kita dapat melihat di dalam peraturan Kapolri ya, nomor 6 tahun 2019, kita dapat melihat juga dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Di sana disebutkan secara jelas mengenai tata cara penyidikan. Maka ada ruang ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia diberikan ruang terlebih dahulu untuk apa? Menyampaikan keberatan. Maka ketika seorang tersangka menyampaikan keberatan, dia dapat meminta gelar perkara khusus untuk membatalkan penetapan dia sebagai tersangka. Bahkan di dalam KUHP dikatakan seorang yang ditetapkan sebagai tersangka diberikan hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dia. Sehingga bisa saja kemudian penetapan tersangkanya dicabut. Di dalam KUHP juga diberikan hak untuk seseorang itu ketika ditetapkan sebagai tersangka melakukan gugatan pra-peradilan. Terlalu cepat menurut saya dan Rumah Pancasila. Ada sesuatu hal yang mengganjal bagi saya sebagai seorang praktisi hukum dan Rumah Pancasila. Kok kenapa tiba-tiba dia dinaikkan statusnya sebagai tersangka di dalam pemeriksaan sebagai saksi dan ditetapkan untuk ditahan setelah dilakukan penangkapan. Karena ini bukan kasus OTT yang dilakukan oleh KPK atau dilakukan oleh polisi atau oleh jaksa. Semua OTT, operasi tangkap tangan, memang dari saksi diperbolehkan untuk kemudian menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan kalau pasalnya memenuhi syarat. Ini yang pertama. Yang kedua, Rumah Pancasila cukup tertarik dengan selalu digunakannya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1900 tahun 1946 tentang hukum pidana Indonesia. Kenapa menarik? Karena di sana itu di dalam mukadimahnya, di dalam menimbangnya dikatakan sebelum dibuatnya hukum pidana baru di Indonesia, maka ini berlaku sebagai hukum pidana di Indonesia sesuai dengan saat ini. Saat kapan? Saat tahun 1946. Nah, yang lebih khusus lagi, kita jangan lupa ketentuan pasal 63 KUHP gitu. Ketika ada dua peraturan yang umum dan khusus, yang berlaku adalah yang khusus gitu. Karena sudah ada undang-undang IT, penerapannya undang-undang IT dong. Menurut Rumah Pancasila ini kita harus merubah, jangan sampai undang-undang yang sebenarnya sudah kadaluarsa di sana sudah disebutkan dengan tegas kalau sudah ada hukum pidana baru dia tidak berlaku lagi, masih tetap untuk terus dipertahankan hanya untuk menangkap setiap orang yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini kan tidak baik bagi kemajuan kita bersama di rumah Indonesia. Karena tugas kita bersama-sama adalah mereka yang
tidak baik ini kita rawat, kita bina, kita bimbing, kita tuntun supaya menjadi lebih baik. Tanpa memihak siapapun ya. Saya sendiri sependapat bahwa ada beberapa memang tingkah laku ataupun ucapan dari Pak Habib Bahar bin Smith ini yang tidak pantas dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik. Tetapi kalau ini tidak pantas dan tidak layak, ya kita harus memberikan sesuatu hal yang baik sehingga Ustadz Habib Bahar bin Smith ini mampu kembali untuk berperan sebagai ulama kalau memang baik gitu loh. Dan murid-muridnya juga banyak, siapapun. Marilah kita saling mengasihi, mencintai, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Di satu sisi, banyak hal yang tidak patut dan tidak pantas juga yang saya lakukan, yang Anda lakukan, yang kita lakukan di Rumah Indonesia. Marilah, buka mata, buka telinga, buka hatilah. Berbuat yang baik di Rumah Indonesia dan menjadi pelajaran bagi kita bersama-sama ya. Supaya ke depan jangan lagi ada kasus yang seseorang dipanggil sebagai saksi, datang secara baik, tiba-tiba sorenya atau malamnya langsung jadi tersangka dan kemudian dilakukan penangkapan yang bukan berasal dari kasus operasi tangkap tangan. Karena apa? Aturan Kapolri-nya juga sudah jelas loh, disebutkan. Buka mata, buka telinga, buka hati, selalu gunakan tangan untuk menolong, gunakan hati untuk mengasihi. Marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan